Hala soracağım. Arkadaşımız kayıp. Arz mı sizinle gelsin? Olur da... Yardım mı validem Derya? Bizzat ben alırım. Sultan Mehmed menemui Syahzade Bayazid sebelum kepergiannya ke Saruhan untuk menimba ilmu pemerintahan demi mempersiapkan estafet kepemimpinan Sultan Turki. Sementara itu, pasca dieksekusinya Hari, Akşemseddin menganggap bahwa para pasukan Sultan tengah krisis moral, yaitu mudah menumpahkan darah sesama saudara sendiri, dan ini akan menjadi ancaman besar sebelum penaklukan. Syahzade Bayazid memohon kepada ayahnya, ia tidak mau pergi tanpa ibunya. Mendengar itu, Sultan kemudian tertampar dan teringat masa lalu ketika ayahnya juga memisahkan dirinya dari sang ibu. Hingga akhirnya permintaan itu dipenuhi, Ali B diminta kembali menjemput Bahar Hatun. Saat ini Bahar Hatun sendiri merasa tidak memiliki harapan karena pembantunya sendiri telah berkhianat. Padahal apa yang ia lakukan pasti dilakukan ibu-ibu yang lain untuk melindungi putranya. Muhsin telah menjadi orang kepercayaan Sultan sejak lama, maka ia diminta merahasiakan apa yang mereka lakukan. Shahanos dan Candarli telah kembali, mereka menyaksikan tiang gantungan. Kalender menjelaskan bahwa Hari telah diambil nyawanya, dan itu atas perintah Ishak Pasha. Dari situ Shahanos mulai percaya dengan ucapan Candarli bahwa Ishak Pasha sangat berambisi. Di sisi lain, Francisco memerintahkan Jafi menemui Sultan Mehmed, meminta agar Candarli diserahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan para darwis, Kurduduhan begitu dibenci. Bahkan ketika ia ingin menemui Akşemseddin, semua akses ditutup. Di dalam, Akşemseddin tengah menasihati santrinya akan pentingnya persatuan. Rencananya ia akan mengundang beberapa tokoh penting untuk meningkatkan moral. Karena tanpa itu semua dikhawatirkan penaklukan besar tidak akan pernah terjadi. Ketika Sultan kembali, Candarli melapor telah melakukan apa yang ia perintahkan. Hanya saja ia memberi kabar bahwa Hari telah dieksekusi atas perintah Ishak Pasha. Jafi mengirim surat ke Konstantinopel melaporkan mengenai kematian Alvaro olehnya. Hal ini disambut baik karena mereka terbiasa bermain kotor untuk Roma. Mengenai siasat satu ini, Demetrios tidak diberitahu. Sultan Mehmed menginterogasi Kurduduhan kenapa dia tidak sabar. Anehnya, Candarli mendukung keputusan ini karena ia tahu tidak mudah mengendalikan Janisari. Tapi tiba-tiba ia menyerang Ishak Pasha yang dianggap tidak becus menangani masalah. Bahar Hatun merasa senang ketika dijemput oleh Ali B. Ia lantas berpamitan dengan para Hatun. Namun sebelum itu ada sesuatu yang ingin ia katakan, bahwa apapun yang ia lakukan demi putranya. Andai saja Marhatun memiliki putra, maka ia bisa merasakannya. Meskipun sedikit pahit perkataan itu, namun Marhatun sebenarnya mengetahui apa saja kejahatan Bahar Hatun. Dan kenapa selama ini ia diam, itu demi menjaga keseimbangan harem. Candarli membangun persepsi bahwa Ishak Pasha yang menyuruh Hari membunuh Sulaiman. Meskipun agak berat, Shahanos mulai percaya. Itulah alasannya eksekusi ini dipercepat sebelum Sultan kembali. Sementara itu di hadapan Sultan, Ishak beralasan bahwa saat itu situasi tidak terkendali. Bahar Hatun bangga dengan putranya yang berhasil membujuk sang ayah agar mereka bisa bersama. Bayazid memiliki bibit pemimpin seperti ayahnya. Bahkan meskipun masih kecil, ia ingin segera mengendarai kuda. Dalam rapat dewan, Sultan Mehmed sudah putus asa mengenai kasus Sulaiman telah ditutup. Tapi Candarli kembali berulah menuduh Ishak telah menyuruh Hari membunuh Sulaiman. Sementara motifnya adalah ingin menggantikan dirinya sebagai wazir agung. Jelas Ishak tidak terima hingga kemudian terpaksa mengeluarkan bukti. Pada saat yang sama, di luar datang Jafi sebagai utusan Francisco. Kalender memberitahukan aturan mainnya bahwa orang kafir tidak boleh langsung menatap sultan, dan apa yang disampaikannya harus melalui wazir. Ishak Pasha mengeluarkan cincin milik Candarli yang ia temukan di lokasi kejadian terbunuhnya Sulaiman. Hanya saja Candarli selalu memiliki jawaban untuk itu. Sulaiman sudah ia anggap sebagai putranya sendiri.
Jadi dia di sana hanya untuk memberikan dukungan ketika Sulaiman tidak dijadikan komandan armada laut lagi. Konstantinopel terus berbenah. Orhan mendapatkan informasi dari mata-matanya mengenai perjalanan istri dan anak Sultan Mehmed. Konstantinos lantas memiliki ide menginformasikan ini kepada Francisco. Sultan Mehmed tertawa ketika mendengarkan Javi diperintahkan Francisco membawa Candarli. Namun ia tiba-tiba terkejut setelah Javi menceritakan setelah Candarli pergi ditemukan Alvaro tewas. Belati berkepala singa milik Candarli tertancap di sana. Sultan pun bertanya kepada pasiennya tersebut, namun dia membantah. Javi lantas mengancam jika dia tidak diserahkan maka harus tahu konsekuensinya. Lalu diaturlah pertemuan karena Sultan akan menyerahkannya sendiri. Bahar Hatun menceritakan kisah kepahlawanan kepada putranya. Hal itu semakin jelas bahwa dia memang dipersiapkan untuk itu. Zahanos menceritakan bagaimana Francisco mempermalukan Alvaro di hadapan Candarli. Meskipun begitu, ia yakin Candarli tidak mungkin melakukan itu karena tidak mungkin memiliki kesempatan. Apapun itu, Sultan tidak mau dengar. Ia tidak mau berurusan dengan Francisco, sebab tujuan utamanya adalah penaklukan dan besok akan dimulai penyerangan besar. Candarli bertanya kepada Atmaca apakah benar Hari telah memeluk Islam. Atmaca membenarkan dan namanya berubah menjadi Harun. Dari situ Candarli mulai ada penyesalan telah membunuh Hari. Sebab bagaimanapun, sekeras apapun ia membersihkan diri tidak akan bisa sebelum Hari perhitungan. Atmaca menyadari bahwa Candarli tengah galau. Ia lantas menyarankan untuk menemui Aksemseddin. Sementara itu, Kurcuduhan mulai tidak percaya kepada Candarli setelah bukti yang ditemukan. Setelah sebelumnya dipermainkan Ishak, itu artinya mereka harus percaya kepada Sultan. Kalender kemudian diangkat menjadi komandan pertengahan sekaligus tangan kanannya. Aksemseddin tidak mau ditemui siapapun. Tapi kemudian Candarli mempertaruhkan nama dan jabatannya agar bisa bertemu dan merayu santri. Dan begitu dipertemukan, Candarli mengaku ingin taubat. Ada satu kesalahannya yang membuat orang lain menjadi korban. Aksemseddin kemudian meminta Candarli bertanya kepada dirinya sendiri. Karena apapun usahanya, jika orang yang tertindas berdoa maka itu akan dikabulkan. Sultan Mehmed memerintahkan Yusuf untuk mengumpulkan para pasya. Karena ada satu hal yang sangat penting yang ingin ia bicarakan. Ishak dan Jalebi mulai menyadari sikap dari Zahanos. Sultan tiba-tiba datang dan mengetahui bahwa mereka masih menyelidiki mengenai kematian Sulaiman. Untungnya Sultan masih mendukung selama bukti bisa ditemukan. Di sisi lain, Kurcuduhan juga mulai tidak tenang meskipun Hari telah dieksekusi. Sebab dia sudah terbiasa dengan permainan Candarli. Maka dari itu mereka akan terus mengikuti permainan termasuk permainan politik. Sultan Mehmed juga tiba-tiba mengunjungi Candarli yang mengaku sedang menulis wasiat. Sultan menyuruhnya untuk menatap matanya tajam-tajam, berharap dia mengakui telah membunuh Alvaro. Akan tetapi Candarli menegaskan ia tidak pernah melakukannya. Sultan lantas memberikan ancaman bahwa jika itu terbukti maka kepalanya akan ia gantung di ibu kota, termasuk jika dia yang telah membunuh Sulaiman. Setelah ini, Candarli mulai cemas, terlebih ia akan diberikan kepada Francisco. Saat ini Ibu Heri berada di tangannya. Ia meminta Atmaca untuk menuruti apa keinginannya. Candarli masih memiliki harapan diringankan nanti di akhirat. Javi memberitahu Francisco bahwa Sultan Mehmed mengajaknya bertemu di penginapan tempat menyelamatkan dirinya. Di saat yang sama, ia juga mendapatkan informasi dari Bizantium mengenai kepergian anak dan istri Sultan Mehmed. Kurcuduhan mengajari Kalender memasang tali busur. Hal itu bisa dimaklumi karena itu bukan busur sembarangan dan Kalender adalah orang baru. Atmaca sebagai utusan Candarli mengatakan bahwa Kurcu memiliki hutang. Untuk menebusnya, dia dan pasukannya harus berbaris ketika Candarli berangkat dengan Sultan. Gulsa Hatun merasa heran dengan Marah Hatun membiarkan perbuatan Bahar Hatun. Jawabannya karena Marah Hatun juga ingin mengetahui sifat asli dari Gulsa Hatun. Menurutnya persaingan tidak bisa dihindari dan ia harus menjaga keseimbangan harim. Sementara itu Sultan Mehmed sangat geram, harimnya tidak pernah damai. Di saat yang sama Saruja datang menghadap dengan membawa senapan baru. Padahal saat ini pikiran Sultan tengah kacau. Akibatnya ketika Saruja mempresentasikan senapan barunya, ia justru dimarahi Sultan. Apakah senjata hasil ciptaannya itu berhasil atau tidak?
Beruntung Saruca menyatakan itu berhasil, buku mesiunya diperbanyak dan larasnya diperbesar. Saruca lantas menanyai Sultan apakah ia memiliki masalah. Hingga kemudian keduanya membandingkan kondisi keluarga masing-masing. Keluarga Saruca lebih akur dibandingkan keluarga Sultan Mehmed yang tinggal di istana. Hal itu jelas membuat Sultan sedikit iri. Tanpa malu-malu, Sultan akan belajar darinya. Francisco memerintahkan Javi menculik Sehzade Beyazid dalam keadaan hidup. Karena dengan itu ia memiliki rencana. Candarli lega melihat Kurjudohan dan Janisarinya berdiri di saat dia menuju tenda Sultan. Candarli mengaku sudah siap dan justru mengkhawatirkan Sultan apabila Janisari memberontak. Kekhawatiran itu tidak terbukti ketika mereka keluar tenda untuk berangkat. Tidak ada satupun prajurit Janisari di sana. Jahanos tengah mengawasi penggempuran dinding Konstantinopel, namun didekati Ishak Pasha. Namun akibat ucapan Candarli, hubungan keduanya kemudian retak. Ishak yang menjadi tertuduh telah membunuh Sulaiman demi jabatan. Namun Ishak bisa memaklumi sampai ia bisa membuktikan. Ali B memperlihatkan kepada Bayazid bagaimana mereka akan melintasi laut dengan kapal. Tapi Bayazid takut, padahal di seberang sudah ada prajurit Sipahi Anatoli yang menjemput mereka. Javi ternyata dibantu anak buah Orhan yang berkhianat untuk menghabisi para Sipahi. Lokasi pun telah ditentukan untuk menyergap rombongan Ali B. Sementara itu Sehzade Bayazid takut melihat laut. Ibunya kemudian berhasil membujuknya untuk bisa naik kapal. Karena pada dasarnya Sultan harus bisa menguasai darat dan laut. Di sisi lain, ketika istirahat, Sultan Mehmed mulai menginterogasi Candarli lagi, bahwa jika dia terbukti bersalah, Sultan telah berjanji akan mengambil nyawanya dengan tangannya sendiri. Candarli lantas menceritakan latar belakang keluarganya sebagai pendiri kesultanan. Itu artinya mereka begitu loyal terhadap negara. Jika kesetiaan dan kejujurannya diragukan, maka Sultan berhak melakukan apapun. Setibanya di seberang, Ali B menjadi bingung, hanya 8 Sipahi yang menjemput sekelas Sehzade. Namun itu tidak jadi masalah karena mereka harus tiba tepat waktu. Seluruh tamu yang diundang Aksemseddin datang. Tentu ini adalah awal yang baik untuk menumbuhkan moral yang baik di antara para prajurit. Di lokasi yang sudah ditentukan, anak buah Orhan mempersilahkan Ali B dan yang lainnya untuk beribadah. Terjadilah serangan secara tiba-tiba yang membuat pihak Ali B tidak siap. Sekuat tenaga dia dan prajuritnya untuk melindungi Sehzade Bayazid bersama ibunya. Sementara itu, pertemuan para ulama membahas pentingnya persatuan antara sesama muslim. Mereka bahkan mencontohkan melalui perang Badar, perang Khandaq, bahkan perang Uhud. Meskipun jumlah mereka sedikit, mereka akan kuat jika bersatu. Perang besar dan penaklukan sudah berada di depan mata. Tapi pertikaian darah antar saudara jika terus terjadi, maka itu hanyalah mimpi. Kembali ke penyerangan, Ali B dan anak buahnya terus berusaha melindungi Sehzade Bayazid. Barhatun sempat melihat dari tirai siapa pelaku-pelakunya. Dan momen menyedihkan itu datang ketika Ali B ditusuk dari belakang oleh anak buah Orhan. Dia dan Javi memilih kabur tanpa membawa Bayazid karena telah kalah. Ali B menderita luka yang cukup parah. Di sisi lain, sesuai janjinya, Sultan Mehmed membawa Candarli ke penginapan dan bertemu dengan Francisco. Tuntutannya sangat jelas bahwa Candarli minta diserahkan untuk bertanggung jawab kematian Alvaro. Sultan Mehmed mengatakan jika itu butuh pembuktian, karena bisa jadi itu perbuatan musuh untuk mengadu domba mereka. Dan kalaupun Candarli bersalah, maka ia akan menghukumnya dengan tangannya sendiri. Dan Francisco bisa menerima, ia akan menunggu janji Sultan Mehmed tersebut. Begitu kembali ke markas, Sultan Mehmed sudah ditunggu Ishak Pasha yang memberitakan bahwa rombongan karavan Sehzade Bayazid diserang. Pelakunya diketahui anak buah Francisco. Sehzade Bayazid keadaannya baik-baik saja, namun Ali B terluka parah. Dari sini emosi Sultan Mehmed tidak terbendung, tidak ada yang boleh melukai putranya. Menurutnya orang kafir sudah keterlaluan dan harus segera diminta pertanggungjawaban. Itu artinya genderang perang telah ditabuh antara Sultan Mehmed dan Francisco. Adu domba pihak Bizantium telah berhasil, hanya saja Sultan Mehmed tidak punya pilihan, harus bisa mengatasi ini sebelum penaklukan besar.